Ada Taliban di tangan Natali. Bigatron. Lalu ini ya backliner dari Bigatron nggak mau untuk disenggol. Tapi dari tim Onyx, mereka juga ngenutup untuk hero securing late game, yaitu Cecilian yang berada di mid lane ditutup juga. Ini akan menjadi perebutan mencari mid laner hero karena dua-duanya masih kebuka banget. Mana magical damage dealer dari keduanya belum terlihat, Tom. Ini bahkan Pauvius juga di ban loh. Cukup berani sebenarnya. masalahnya itu tadi. Apakah mereka akan menggunakan dua fighter? Bisa. Mau diambil Onyx jangan Poveusnya. Tapi kalau mereka ambil Pauvius, Esmeralda masih ada. Jauh di ban. Your team is Injustice in the world. Wah. Ya, Mulai ya, salah terdengar satu ya. hero signature dari Ripo juga ini yang tadi kita sempat lihat bahwa Ripo ketika main Chow bisa banget buat menjadi inisiator, damage dealer, Yep. dan segala macam. Jadi karena fleksibilitas dari Chow sendiri untuk Onyx juga ini udah berasa banget BTR tahu hal itu sehingga mereka tutup juga. Oke. Nih banyak sih Uranus, Esmeralda, Hylos. Masih ada Glue pun masih Pauvius, bisa. Glue. Pauvius. Ya, lo sebut semuanya ini masih ada. Yuzong juga Yang masih bisa stun nganggur. enak sih, yang bisa stun. Apabila Esmeralda? Oke, Esmeralda. apabila itu groknya tidak menjadi XP laner ya Om ya? Iya, Iya kan? betul. Karena grok ini sendiri juga masih fleksibel kok, bisa di XP, bisa Bisa di gol, romer. bisa di romer pula. Bahkan di gol bisa dipasangin dengan emblem marksman weapon master loh. Tapi kalau kayak gini nggak tahu kenapa aku lebih suka bakal jadi roamer sih. Grok roamer ngegangguin Karai jungle milik tim Bigatron. Yap. Gangguin linknya ya biar Iya. Natal cepat jadi juga. Jadi dia power nature-nya aja udah bikin dagdikduk at Bener. least memaksa Link buat pakai retribution-nya. Sebenarnya mereka harus sama-sama mikir sih, karena di satu sisi juga begitu Alpha udah punya Masya nih. Masya pun bisa melakukan hal yang sama. 15 detik mungkin dia udah berada di area purple buff yang dimiliki oleh tim lawan. Dan sekarang ada Beatrix yang langsung digunakan ataupun Parsha yang udah langsung diamankan. Nah ini yang terakhir nih, biasa nih puyeng nih. Onyx tuh begini nih. Simpen sama yang terakhir gitu. Simpan yang terakhir tuh, nggak tahu dikit. Surprise. Coba Nah. nih apa lagi nih kira-kira nih ya. Ini antara roamer Antara atau- romer atau XP ya? Betul, antara roamer atau XP. Kalau ngeliat Parsha, sebenarnya Ruby bukan opsi yang buruk gitu loh. Yap. Romer yang bisa jadi ini. Hylos aku sih. Halo? fight for the ultimate answer. Hilda. Oke, Hilda. roamer. Kita akan melihat Grok Groknya masuk Ah. ke XP laner. Hildanya juga akan ada Masya 15 detik pertama. Yuk, gebuk-gebukan sama dia. Ada Hilda juga 15 detik pertama bisa merada langsung di area purple buff dari tim lawan. Oke. Ini dia. Line up dari kedua tim sudah langsung mengamankan masing-masing hero untuk langsung berlaga di match yang pertama, di game yang pertama. Bigatron Alpha melawan Onyx Esport dan terdengar sudah suara dari Bigot Troopers, suara dari Sonic. Begitu ramainya, begitu meriahnya suasana di MPL Arena. Yes, dan tentunya kedua tim memiliki hero-hero yang sudah mereka pilih dan cukup menarik karena Betul. mirip-mirip nih Om. Ya, di mana di kontrol awalnya ini ada Masya Hilda. Untuk nanti di mid game atau split pushnya kita akan melihat Link berhadapan dengan Fanny. Oke. Betul. Dan di late game bakal ada 1-1 lawan Beatrix. One lawan Beatrix kemarin sempat lagi mendapatkan sedikit nerf di dalam tubuhnya. Memang ada nerf, tapi sepertinya untuk Beatrix sendiri masih sangat-sangat kuat dan masih sangat-sangat baik ataupun capable untuk bisa langsung tetap digunakan di Land of Down. Dan coba lihat, ada pergerakan dari KYY, ada pergerakan pula dari hero lawan dari Onyx Esport itu sendiri, Bude. Ya, mulai bergerak untuk mengganggu satu sama lain. Tentu ini adalah tugas dari roamer masing-masing. Tapi siapa yang bakal bisa berhasil terlebih dahulu karena Sans diusir mundur oleh Ki. Terreset sudah dari Orange ya, atau bahkan bisa dicolong oleh Ki. Ditahan-tahan, Sans harus kembali. Tapi gimana halnya dengan Max yang menyelamat bisa untuk mensecure satu Orange Vault? Oke, Max-nya berhasil namun tidak untuk Sans. Sama, strategi yang sama karena mereka masih punya strategi yang bisa dibilang rusuh di early ini dengan dua hero yang Rugi banget sih berarti ini untuk Sans yang digangguin terus oleh Ki. Satu Ki aja cukup untuk membuat Sans dan didukser terlalu jauh ke dalam. Ki harus tumbang terlebih dahulu. Sprint sudah di pop out jadi dia udah gak bisa kabur lagi. Oke, udah akan berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff dan mungkin punya kesempatan untuk bisa melakukan farmingan ke arah yang berbeda pula. Namun di area yang berbeda, udah ada pertempuran antara Grok dan juga Kufra.
Iya, jadi respon yang sangat cepat dari Onyx menjawab agresivitas yang dilakukan oleh Ki. Sementara itu, Ki masih nggak kapok, dia bakal berhadapan, tapi kali ini dengan Kiboy. Kiboy akan menjadi sebuah defense mekanisme untuk Suns di area orange ya, berusaha untuk fight sama lain. Aduh, cotot untuk Ki dan juga Kiboy. Sama lagi jalannya bareng berdua kayak begitu. Ya ampun, lagi ngobrol kali berdua. Namun untuk sekarang ada Drian yang udah siap untuk melakukan sebuah inisiasi juga. Tapi ternyata dari Link ya pergi dulu Bude. Belum siap untuk melakukan sebuah gempuran. Ya, ini awal yang benar-benar duanya punya objektivitas yang sama, berfarming Ria dan ngebikin gold lanernya kuat. Dan yang dirusuh adalah kedua junglernya. Masuk ke area turtle, kedua yang sudah berhadapan satu sama lain. Turtle sudah tinggal separuh HP lagi, tapi Suns belum terdengar di sana. Dan Masya mendapatkan satu turtle-nya, tapi Boost mencoba untuk kabur saja. Kiboy datang terlalu terlambat, Suns hadir mencoba untuk ngedapetin sesuatu, tapi Onyx Esports gak bisa untuk nge-trade turtle itu dengan apapun. Oke, Wow. ini menariknya dari Onyx ya, adalah mereka main 2 roamer. Tapi roamer kedua ini dipegang oleh Boots. Yap. Dia pakai encourage. Oke, namun untuk sekarang Max-nya satu hit terakhir. Tapi ternyata ada Ripo yang berhasil dan sukses untuk menyelamatkan. Hampir saja Wow. bisa mengamankan Karaling. Yes, nice save. Walaupun di situ ada Kiboy juga yang berusaha untuk mencuri berada di area mana, tapi gagal sebentar di daerah bawah. Ada Federer yang di pop up. Cewek dalam bahaya karena dia tuh sandwich 3 member dari Bigetron Alpha berotot ke bottom lane. Dan cewek gak bisa untuk selamat lagi. Wow, satu weakness point terakhir tapi posisinya ada di belakang tubuh dari Beatrix dan itu adalah weakness point tersusah yang harus diamankan. Sementara itu untuk kali ini coba lihat Kiboy-nya mulai maju ke depan, mulai rusuh lagi seperti yang nagih uang kontrakan, tapi ternyata belum ada kabur dari area tersebut. Udah ada Parsha yang siap untuk langsung melindungi pergerakan dari Link yang digunakan oleh Max. Ini terus-menerus ini bakal menjadi permainan yang sangat agresif melawan agresif. Tapi pintar dari keduanya adalah mereka masih bisa maju mundur, tarik ulur dengan sangat manis. Yap. Dan kita bakal ngelihat semua pertarungan itu kebanyakan di area jungle. Seperti hal ini ada Federer lagi di pop up. Kiboy seorang diri berusaha untuk mengganggu, melipir dengan adanya sprint yang dikeluarkan. Kiboy selamat dari area Bigetron Alpha. Tyrant revenge yang belum on point dan itu dimanfaatkan dengan sangat cepat oleh Kiboy sendiri. Kiboy langsung ngacir kabur dari area tersebut, tapi KYY terlihat berada di area river. Sekalinya di thunderclap langsung kabur itu armornya. Iya, tapi ya itu adalah tekanan yang sedang terjadi sekarang. Suns belum terlihat terlalu efektif berhadapan dengan Alpha. Belum ada serangan yang bisa dibangun juga oleh dia. Karena dia butuh item. Dia butuh farming karena dari awal buff-nya dia diganggu terus-terusan. Nah itu dia nih, sama-sama level 6, sama-sama menggunakan Demon Slayer. Sesaat lagi mungkin ada sebuah kontes di area dari turtle tersebut dengan poin dari attribution-nya mungkin aja sama. Karena ada beberapa pemain yang udah mulai berkumpul, sementara untuk ceweknya udah mulai hadir juga. Kiboy mencari formasi ke bagian depan. Ada Kaye melakukan hal yang sama, sementara Max hanya ada di dalam ataupun di luar dari area turtle itu sendiri. Ya, terus-terus di pop up dan ini permainan sangat-sangat brutal karena maju ke area depan. Ki seorang diri sudah berhadapan langsung dengan adanya cewek yang mencoba untuk memecahkan weakness point, tapi dalam belakang terlalu berhasil diamankan oleh Stan dengan retribution yang on point. Melanjut ke area belakang, berusaha untuk kabur dengan adanya tempat outlet. Kiboy gak bisa untuk mengejar karena jauh ke belakang dan keduanya masih belum ada yang tumbang. Hanya pertukaran turtle aja. Fight yang terjadi itu hanyalah untuk membaiting Om. Ya, ini mereka berdua sama-sama bermain sangat-sangat objektif sekali. Wah, Ini sebuah apa, gempuran langsung dilakukan. Hilang sudah satu gold liner yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, ini apa ya, gold lanernya mulai gila satu persatu. Tadi cewek, sekarang Matt. Jadi fokusnya udah gak cuma dari arah junglernya aja, tapi gold laner terutama. Wah, boy, coba lihat. Hilda bawa gitar, kita pikir mau konser, malah mukulin orang coba di sini. Salah fungsi itu gitarnya, hey. Selama masih ada sprint, ini Hilda akan menjadi salah satu momok yang berbahaya untuk Bigetron Alpha. Sama-sama sih, Masya juga demikian. Sprintnya ready, dia bakal ngeharas juga terus-terusan. Coba lihat tuh, mau kemana lagi Kiboynya gak bakal selamat satu kali dan senar aja hilang Bude. Ya, nggak ada sprint lagi karena baru aja di papa dan itu ada informasi yang sangat mahal bagi Bigetron Alpha. Tentu mempanis Kiboy saat nggak ada sprint adalah keputusan atau timing yang pas. Sementara dari Onyx Esports bermain objektif di area bawah, turret sudah hilang. Sementara Bigetron Alpha belum bisa membalas dari segi turretnya. Surprise attack dari Drian dengan gigi overturn gagal untuk mendapatkan point kill. Tapi di sisi lain Bigetron Alpha mendapatkan cewek di area bottom
lainnya. Wow, melakukan yang sama di mana tadi untuk matnya pun dikeroyok dengan 2 orang, tapi itu pula yang mereka lakukan. Dan sekarang Cutthroat-nya kena langsung arah Max, ditembak flame shot, sedikit lagi darahnya. Masih selamat dari link yang digunakan oleh Max. Wah, nyaris saja itu headshot, tapi Drian itu bisa ngerespon dengan cepat juga di area tengah. Max nyaris saja, dan sekarang kayak kedua assassin dari Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports, pergerakannya tuh terbatas banget gak sih Om? Dari segi kill, assistnya itu belum terlalu banyak. Tapi Feather Attack di bawah di area atas, Boots gak bisa untuk mendefense dirinya sendiri di area atas. Mau kabur pun gak bisa, flicker pun gak bisa digunain karena adanya combo dari Ripo. Ya, dan sekarang junglernya bermain dengan sangat objektif ya. Mengingat juga dari kedua jungler ini sama-sama pakai Demon Slayer. Ya ampun, itu kayaknya mulai tertangkap basah, langsung digebukin aja. Wesa sudah langsung dikeluarkan, sedikit lagi weakness point terakhirnya. Dan benarnya mungkin sesaat lagi akan ada crossbow attack, tapi seperti akan ditahan terlebih dahulu karena basic attack-nya akan langsung membuat pergerakan dari Masya pun akan hilang. Wadidaw, ini gawat banget sih dari keduanya membalasnya. Tapi Onyx Esports masuk ke area base, masuk ke area jungle milik Bigetron Alpha, perlahan tapi pasti terus-menerus menghantui. Key-nya udah ditangkap, berbeda dengan Kipo yang masih survive, dia bisa berotasi terus-menerus. Dan itulah dia, sudah dicolong satu, maju ke area depan. Tyrant Race di pop-up mencoba untuk menghentikan Kipo, tapi sprintnya belum di pop-up, masih bermain-main di area Feather Attack, dikocek dari Feather Attack milik Bigetron Alpha. 2 ultimate keluar Om, hanya untuk Hilda loh. Oke, dan kita lihat dulu dari item build-nya juga sekarang. Respect dari Suns dengan adanya Dreadnought Armor. Wah, ini bener-bener ya, ini Dreadnought Armor-nya juga tadi udah mulai itu. Betul, bermanfaat banget ya buat menekan damage dari Max. Sedangkan Max, dia ada di Hunter Sword. Dia bakal menuju ke Berserker Fury. Yap. Ini barusan juga Sans dengan Dreadnought Armor dalam tubuhnya, di dalam outer turret pun yang ada di area top lane nggak apa-apa, santuy. Yang penting gue tetap bisa set, serepet, kena tadi itu. Kena Link ya. Link yang kabur tadi akhirnya. Dia juga pergi dari area tersebut. Wah, ini benar-benar pertarungan di antara kedua tim ini ya. Dengan item-item yang hampir jadi juga ya. Kibonya juga talentnya itu dire hit tadi. Lebih sakit lagi nanti ya damage yang dikasih sama dia. Oke, ini dia, kalian bisa lihat juga get a pick one free movie ticket tuh ya. Kalian langsung bisa aja, langsung bisa untuk mendapatkan tiketnya plus. Wah, one nih udah ada skin dari 515-nya. Sementara itu untuk Max-nya di bawah masih bisa bertahan dengan sedikit SP yang dia miliki. Ini cewek bakal pakai skin baru ya. Tapi nanti di 515 M-Word, ini 515 M-Word loh. M-Word lah. 515 M-Word. 515 sendiri. M-Word. Wow, 515. akan ada apa itu? Apalagi yang akan kita persembahkan, apalagi yang akan diberikan oleh Mobile Legends nih untuk kita lagi nih ya. Ini penasaran banget nih, karena ya, untuk kalian semua juga selain bisa menyaksikan pertandingan, kalian pun bisa melihat nih MPL off game-nya, karena mereka juga akan bertarung tapi dengan permainan-permainan yang lain pula tadi ya. Om bawa R7 sama siapa Om? Godiva? Godiva ya? Main apa ya? Jadi Batrix tadi ya? Jadi Patrick. Iya, seru loh. Tapi by the way ya, ini kayak ngelihat dari kedua tim ini semuanya masih sangat berhati-hati Om. Dan aku penasarannya adalah biasanya sebelum melakukan objektif mereka at least ngelakuin pick off dulu. Tapi kali ini enggak, mereka berani untuk berhadapan satu sama lain, mau adu mekanik kesannya. Ya, adu hantam ya lebih tepatnya ya. Karena ini benar-benar mainnya front to front loh. Mereka gak ada yang satu hero yang bisa langsung ke belakang. Yap. Jadi benar lapis depannya harus ditumbangkan terlebih dahulu, baru pelapis belakang. Oke. Adu hantam pun terjadi, tapi yang terhantam terlebih dahulu adalah turret di area mid lane. Terbuka sudah, 2 jungle kanan kiri dari Bigetron Alpha. Semakin luas lagi map control dari Onyx Esports tanpa adanya penjagaan tier pertama dari turret milik Bigetron Alpha. Karena Max sendiri nggak pernah full darahnya setiap ingin masuk ke dalam sebuah pertempuran ataupun inisiasi. Karena sekarang Sansnya udah mulai hadir, tapi ternyata untuk purple buff-nya masih sempat untuk diambil oleh Max itu sendiri. Dan mereka pergi ke area dari Lord. Itu penjagaan penuh dari Bigetron Alpha ke area purple-nya, nggak mau untuk sampai dicolong. Tapi Tyrant Race hanya untuk Boots seorang diri. Boots punya flicker tapi tak bisa untuk selamat masuklah Sun ke arah yang tidak dia inginkan. Dia memilih untuk mundur dan merelakan Boots untuk hilang. Peperangan tidak diperpanjang. Yap, dan di satu sisi mereka juga ini seperti menarik ulur aja, mereka menahan lagi, mereka sambil tetap untuk memperlihatkan diri ya kalau eksistensi mereka ada di area tersebut ya Om ya. Yes, lihat seperti Kiboy dia cuma muncul di sana, memperlihatkan presence. Oke, ada Hilda di sini, kalian nggak boleh nyaman buat ambil.
Lord yang pertama. Oke, Kaguranya, Driannya ada di bagian belakang. Barusan udah diberi passion, tapi ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain yang dimiliki. Namun sekarang Hildanya pun menjadi korban tambahan, menjadi kerugian untuk Onyx Esports di mana di area tengah satu Ignis poin terakhir, tapi itu pun belum pecah. Ada tas-tas dari Kayeye. Wow, BK Troopers mengumandangkan yel-yelnya langsung melihat Ticketron Alpha dengan adanya satu Lord tentu akan membantu mereka masuk ke area mungkin area base, area yang kedua yaitu turret yang kedua bisa mereka secure karena ini baru Lord yang pertama ya Om. Betul, dan ini HP dari Ki. Dia 1 bar itu 7.000. Kalau dikali 3 berarti ada Udah 21.000. Iya. Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Memang mau di-inspirein juga sama One ya berkurang. Ya paling pecah 1 ya. Pecah 1. Masih ada 1. Betul. Oke. Kita lihat aja dengan Lord ini seperti apa hasilnya yang bisa dimanfaatkan oleh Bigton apa karena di area mid untuk auto turretnya masih terjaga sejauh ini. Tapi kalau dari minimap kita lihat sendiri ada pergerakan yang dilakukan juga oleh pemain dari Bigton Alpha. Mereka berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Udah ada gempuran yang akan langsung dilakukan karena Kayeye hanya numpang lewat doang masuk ke dalam Minotaur dan hancur sendiri Bude dengan adanya Lord. Iya, satu Lord dari top lane akan memecah belah fokus dari Onyx Esports berusaha masih mendefend area mid lane-nya dan mereka meninggalkan itu karena harus ada Lord yang mereka atasi. Tier yang kedua mungkin akan menjadi satu tambahan lagi bagi Ticketron Alpha untuk mendapatkan keunggulan dari Onyx Esports. Mulai perlahan tapi pasti kontrol dari mapnya diambil oleh Ticketron Alpha. Mereka masuk ke area jungle, mereka menghancurkan turret demi turret bahkan di bawah pun terjadi hal itu. Wah. Ada lagi sebuah gempuran yang langsung dilakukan kah? Karena ada pergerakan dari Fadija. Mulai masuk dan juga mengejar langsung ke arah Link. Tapi Link masih bisa selamat dan pergi dari area tersebut. Ya. Kita ngeliat kalau bikin Alpha sama Onyx kayak dua-duanya tuh masih gimana ya Om? Menahan. Betul. Nunggu apa Om? Berarti lebih karena mereka nggak mau kehilangan momentum sih. Karena untuk yang sekarang ya satu fight yang terjadi dan mereka gagal di sana. Ini goalnya masih akan langsung sama. Karena dari sisi goal juga tadi kan cuma selisih 1.500. Sekarang baru 3.000 loh. Baru 3.000. Baru 3.000 dan ini masih harus dimenangkan lagi oleh Titan Alpha. Jadi mereka nggak boleh kecolong 1 atau 2 juga. Dan dimana mereka punya garis depan sebenarnya bagusnya adalah mereka punya Ki dengan Masha. Oke. Ini barusan tadi ada Tyrant Revenge yang memang dipantengin juga sama Groknya tuh Om ya. Memang dilihatin aja mau ngapain tapi Purple Buff sepertinya akan mendapatkan cabar flash shot-nya. On point dan juga mendapatkan langsung karena satu play dan mana langsung tumbang. Namun untuk kali ini Groknya pun mendapatkan hasil yang sama. Itu Hildanya nggak bisa pergi kemana pun karena langsung dikeroyok habis-habisan oleh pemain Bigtron Alpha lainnya. Yes, kehilangan mat membuat Bigetron Alpha nggak ingin untuk berperang lebih lanjut lagi. Itu kehilangan yang paling dalam sih. Dengan adanya kombinasi dari Onyx Esports Wild Charge ditambah dengan flame shot membuat Matt langsung hilang posisi dia terekspos dan tertangkap. Tapi bayarannya ternyata juga cukup mahal. 2 member dari Onyx. Ya, dan juga bahkan untuk Lord yang terbuka sekarang mungkin nggak bakal bisa dikontes lagi oleh Onyx Esports. Kecuali kalau mereka benar-benar mau all in all out. Buset dah itu coba lihat sekalinya langsung ditabrak darahnya One. Kelar langsung dan mereka mulai masuk ke bagian dalam saja mencoba untuk langsung mengejar ke arah dari Battle. Battle-nya berhasil langsung didapatkan tapi untuk kali cewek pun satu minus poinnya belum berhasil didapatkan. Dan dia pun langsung menghilangnya sangat cepat tapi Linknya pun berhasil hilang dengan sangat cepat. Sedikit lagi Happy tersisa. Ada di biru passion tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord nyari memiliki karena mana karena dirinya seorang diri. Dikeroyok bisa-bisa ada yang bawa kita langsung dilempari payung lagi semuanya dikeluarkan. Guna untuk bisa langsung mendapatkan ke arah kufranya. Wow, satu pergerakan dari Sans membuat Bigetron Alpha mereka kurang damage dealernya. Tanpa adanya botol yang digasak oleh Sans tentu sulit banget Bigetron Alpha untuk menangkap. Apa terjadi terpisah dan memang cewek nggak sempat untuk mendapatkan crossbow tanknya. Dia juga tumbang tapi ini yang overset lagi. Lihat damage dari Drian yang begitu besar dia bisa menahan semuanya di area belakang. Itu movement yang bagus banget sih dari Sansari. Dia ngepanis langsung, dia ngincer bener karena battle. Satu shutdown didapetin dan juga dengan darah Lord yang udah lumayan tipis tadi membuat pemain-pemain dari Titan Alpha ini mereka ragu mau bener-bener nyerang yang lain yang coba untuk masuk ke sana atau tangkep si Sansnya. Dan Sansnya terlihat bebas banget tadi. Linknya juga ujung-ujungnya juga kayak gak ada backupan lagi karena kufranya setelah pertempurannya terpisah mereka juga kekurangan damage. Barusan juga ada counter tapi masih bisa dielak juga dengan satu Tempest of Blade tapi di sisi yang berbeda. Purple Buff kayaknya bakal susah lagi dimiliki oleh Link Bude. Iya dan fight selanjutnya nggak akan ada Tempest of Blade karena udah dipaksa dibuka oleh Onyx dan satu charge dari seorang Lord di area bawah menghancurkan inhibitor tengah juga hilang terus ke satu di area top lane yang mana minion akan masuk sesaat lagi untuk ke area inhibitor terakhir
Alpha. Wow, cewek masih mencari celah, masih susah untuk bisa mendapatkan weakness point dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Coba lihat poinnya, 16 menit dari poinnya 9 sama 8 loh. Yes, dan juga kebalik sih dari Onyx Esports. Mereka berhasil membalikan defisit 3.000 jadi unggul 3.000. Berarti mereka langsung plusnya 6.000 tadi. Nah, itu dia tuh. By the Oke, way, mumpung apa tuh? kayak gini ya, kita punya informasi nih buat Apa kalian itu, Bude? semua. Mau nonton MPL langsung? Mau. Bisa aja kalian beli tiketnya di Blibli karena ada potongan 25%. Wah. Bener, langsung ke blip.ly/sahabat main. 25%. 25%. Itu ada QR code-nya, langsung kalian scan aja. Nantinya kalian akan langsung diarahkan dan ikutin aja instruksinya ya. Karena untuk sekarang mungkin sepertinya kita akan melihat dulu bagaimana pertempuran yang akan terjadi. Barusan ada Purple Buff yang masih gagal untuk langsung didapatkan juga. Ada Tempo Supply yang udah dikeluarkan, berarti tidak akan ada ultimate lagi. Crossbow tank-nya langsung connect. Udah inspire langsung dikeluarkan juga teman. No, sekarang masih ada 1 bar HP yang sangat-sangat panjang dimiliki oleh Kayeye. Wah, Onyx Esports mereka akan masuk langsung memaksakan ke area base milik Bigetron Alpha. Papulung Kiboy di area samping masih punya immortality. Mereka nggak takut oleh apapun. Vaporizer mencoba untuk menyapu bersih minion yang ada. Sans dengan airnya dia ke kanan ke kiri. Iron Steel pokoknya dia selama masih ada energi dia akan melakukan hal itu terus menerus. Wah. Ya, tapi Bigetron Alpha terlihat mereka juga cukup kuat ya untuk melakukan defense dengan adanya Parsha. Dengan Masha juga yang bisa menerima begitu banyak damage yang diserahkan oleh Onyx Esports. Benar, karena tadi coba kita lihat setelah adanya crossbow of tank yang emang benar on point masuk ke arah tubuh, hanya ada satu atau dua, satu bar tadi yang hilang dan masih ada 1 garis lagi loh. Dan itu pun masih punya PR yang cukup panjang untuk bisa menghilangkan darah sebanyak itu. Dan win probability by Samsung Galaxy A53 5G menjadi milik dari Onyx. 69% tapi Bigetron juga berada di 31%. Ini angka yang sebenarnya kalau masuk ke area late game angkanya bisa upset gampang banget tiba-tiba beng. Karena apalagi ini Lord menit 18. Lord yang sudah ter-evolve, siapapun yang bisa ngedapetinnya itu sangat berpengaruh. Dan biasanya untuk ngedapetin Lord ini semuanya akan adu otot maju ke area depan. Tidal Ratio sudah keluar, gak bisa untuk men-set up apapun. Cewek berusaha untuk memutuskan weakness point, memecahkan weakness point. Akhirnya crossbow take dari cewek berusaha untuk mendapatkan max, tapi max Nebulous Oak Blade-nya gagal untuk kabur dari cewek. 1 poin kill itu berarti tapi cewek terlalu depan. Dia pun tumbang, balasannya sangat mahal. Wah. Tapi setidaknya coba lihat Kiboy-nya pun meledak sudah. Dengan immortal yang masih ada di dalam tubuhnya, harusnya dia masih bisa kabur dari tersebut, tapi ditembakin lagi dengan ada Renner. Hanya saja ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendapatkan Lord. Harusnya tanpa ada kontes loh. Wow, itu nyaris sih tadi Tempest of Blade-nya ya. Crossbow of Tank, peluru terakhirnya. Peluru terakhirnya. Panah terakhirnya. Pas lagi landing. Yes. What? Rian surprise attack mendapatkan botol dan di lain di area depan sana. Ibunya tumbang. Lord masih belum berada di tangan siapapun tapi tinggal 1/4 HP lagi dengan penjagaan maksimal dari Boot. Sun akan mendapatkan Lord ini. Tapi perlu diperhatikan adalah ada yang sudah revive dan sudah hidup mencoba untuk melawan kontes. Max datang terlalu terlambat. Wah. Max datang dengan tidak adanya Purple Buff. Bisa jadi itulah tiket 1 kali jalannya Om ya. Betul. Dan ya, riset kembali ya untuk Bigetron Alpha. Mereka sudah kehilangan semua base card. Mereka juga harus berhadapan dengan Lord dan ini adalah Evolve Lord. Jadi mau gak mau ini wajib banget untuk bisa ditahan apalagi di depan dari base mereka. Jangan sampai terlalu tertabrak juga sehingga memudahkan untuk pemain Onyx Esports jalan berbarengan dengan Lordnya untuk end di game yang pertama. Nih penggunaan dari Federal Ice Strike-nya sih memang harus tepat nih. Entah itu nantinya di tengah-tengah dari Lordnya datang, atau emang pas udah masuk di bagian dalam dari base-nya. Kita nggak tahu momen seperti apakah yang akan terjadi saat lagi nih Bude. Ya, tapi dengan adanya Lord, inhibitor yang pecah, Bigetron Alpha, mereka punya tugas yang sangat berat untuk mendefense base mereka, Om. Oh yes, ini udah jelas banget. Lihat, dari Onyx mereka langsung berkumpul juga. Mereka serang 3 arah loh ini. Iya, ini 3 arah banget. One-one-nya udah mulai dengan 1 basic attack-nya. Namun udah ada Tyra Reverse itu sedikit lagi. Sanchez langsung mundur ke bagian belakang. Tapi sebelah sudah dikeluarkan begitu aja. Triana coba lihat. Tapi Bedricknya 1 pertahanan terakhir mereka. Double game jadi milik dari Grove. Dan game pertama menjadi milik dari Onyx Esports. Woi, para Sonic pun bergemuruh di MPL Arena. 1 game pertama berhasil diamankan oleh Onyx. Dan menurutku sendiri itu mereka bisa secure karena ada beberapa poin objektif yang mereka dapetin terus-menerus. Kalau dari segi pergerakan kita melihat keduanya punya potensi atau adu otot yang sangat kuat dari awal game. Betul. Dan di awal ya, kalau kita lihat memang Onyx Esports mereka kena
bertahan. Mereka terkena pressure terus-terusan, hampir gak ada ruang gerak juga. Tapi satu momen waktu ketika Lordnya yang di start itu loh, Lord yang kedua, itu Suns-nya bebas banget ke belakang. Dengan gak adanya Parsha, dengan gak ada sumber damage dealer dari belakang, ini memudahkan banget untuk Onyx Esports. Mereka bisa memenangkan tim fight karena burst damage-nya ini cuma masuk dari Parsha dan mungkin Matrix. Dan Matrix juga tadi kan dipotong di belakang. Ini satu momen itu emang merubah segalanya tuh cepat banget ya. Seada-ada cepat banget. Ini perkara di mana tadi Kufra-nya ada di area rumputan, di area mid. Parsha-nya di kiri. Iya, ketinggalan ya. Kelihatan tuh sendirian tuh. Wah, Song. kosong nih. Asik nih baru disamperin. Disikat langsung dan hilang sudah. Kesempatan tadi di game yang pertama bisa didapatkan oleh Begiton Alpha. Langsung diambil aja oleh Onyx Esports. Beristirahat sebentar mereka, evaluasi lagi. Harus seperti apa lagi di game yang kedua. Karena tadi game pertama bisa aja menjadi milik Begiton Alpha. Bisa banget. Betul. Ini benar-benar Bigetron mereka udah pegang loh di early-nya tadi. Mereka tinggal ya eksekusi mulus, mungkin lebih disiplin, lebih rapi lagi. Cuman memang secara positioning ya tadi. Kan ya mau gak mau juga setup harus dilakukan oleh Begiton Alpha. Dan ternyata dengan meninggalkan Parsha-nya udah deh kena semuanya. Belum lagi kan di late game Kaguranya dari Drian tadi. Bisa tiba-tiba dapetin solo kill juga. Itu first damage dari Kagura. Tepian payung Adrian dikasih apa tuh ya? Ada besinya banyak. Penasaran kita. Duri landak. Duri landak. Memang. Masalahnya nyerempet doang. Hilang. Tapi ya berarti kalau kita ambil kesimpulan di sini, Assassin-nya ini tugasnya adalah cuman buat biar bisa sama-samanya dari sisi gold-nya split ya kan. Karena dua-duanya hampir gak dikasih space. Selalu di invasi jungle-jungle-nya. Iya.